Geser terus betul terus geser terus geser dulu duduk duduk. Ya sabar lah. Takut bener. Ini luka Agus ini sakit di lutut itu sabar. Ini gantangnya kencengan apa gimana perbannya? Nanti dong. Gus, kenapa nggak bilang hukum yang berat, Gus? Kenapa enggak? Kasih hukuman seberat-beratnya. Yang keras ngomong, Gus, teriak, Gus. Kasih hukuman seberat-beratnya. Yang keras, Gus. Allahu Akbar. Istighfar, Gus, istighfar. Allahu Akbar. Anak saya pun diserang ya ketika sedang live, dikata-katain kebun binatang, dikata-katain jenis kelamin di situ kan, sangat-sangat tidak sopan karena anak saya ini masih orang yang di bawah umur. Ya, jadi makanya saya di sini menyatakan untuk perang melawan hal tersebut. Cobalah netizen ya, jangan seperti itu gitu loh. Nggak suka sama orang, oke lah, nggak usah serang pribadinya, nggak usah serang keluarganya. Karena kalau itu dilakukan maka apalah jadinya kita Indonesia bukan lagi negara santun. Artinya demi kesehatan tetap bela Agus ya, Tetap. nama kemanusiaan ya. Tetap, ini saya juga lagi sakit di sini. Saya susah berdiri karena asam urat saya tinggi, tapi tetap saya datang demi Agus karena saya tahu dari beberapa pihak mau datang di situ. Bang Alvin melihat perdamaian Teknovi dan Bang Farhat dan Ya. Abang melihatnya gimana, Bang? Saya senang kok di situ karena saya merasa bahwa satu perkara sudah selesai. Ya, jadi perkara ini sebenarnya banyak, bukan cuma perkara masalah uang. Perkara masalah uang satu, gara-gara di situ adalah ujaran-ujaran kebencian orang-orangnya juga beda di situ. Ya, jadi makanya. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas bahwa terciduk kasarin Agus. Begini videonya. Geser terus betul geser terus geser dulu duduk. Ya sabar lah. Takut bener. Ini luka Agus ini sakit di lutut itu sabar. Ini gantangnya kencengan apa gimana perbannya? Nanti dong. Pak Agus gimana? Saya seneng kok gitu loh, karena kan otomatis uang itu kembali kemana itu mestinya ya. Karena kalau saya lihat kalau Novi atau Yayasan Novi memaksakan memegang uang tersebut, itu kalau menurut saya, dan bukan cuma saya sih, Kamarudin, Hotman Paris, semua juga sudah bilang bahwa itu secara hukum tidak benar. Ya, harus dibedakan antara hukum dan etika ya. Secara hukum tidak benar, jadi kalau dilaporin polisi, digugat ke pengadilan, Aguslah yang pasti menang. Tapi kalau secara etika kan nggak semestinya, misalnya orang dikasih duit, harusnya terima kasih. Tapi ada yang kasih duit, melongos malah bilang, dikit amat sih lu ngasihnya, kan itu nggak etika. Tapi nggak melawan hukum, gitu loh. Jadi itu yang harus dibedakan agar masyarakat dan netizen itu bisa cerdas. Terakhir Bang, mungkin harapan Abang gitu, maksudnya kan ini udah ada berdamai gitu ya. Iya. Tapi kan Abang somasi tetap berlanjut. Iya. Gimana Abang pengen somasi berlanjut dan berlanjut ke laporan kah? Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hirocimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan? Jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan? Tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor. Kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Di situ. Ini perbedaannya. Langkah selanjutnya mungkin terkait pengobatan Agus seperti apa nih? Kan kemarin kalau tidak salah poinnya fokus ke pengobatan Agus katanya nanti setelah perdamaian itu. Jadi hasil perdamaian kemarin saya ikut malam dan alhamdulillah semua kan adik-adik kita baik Mbak Novi, Agus maupun Farhat maupun Densu, dan cukuplah mereka mendengar apa kata senior-senior atau kakak-kakaknya, dan mereka akhirnya sepakat semua cooling down semua dan fokus kepada pengobatan Agus.
kita tidak bicara soal lain-lain, ya kan? Itu dulu. Jadi tolong teman-teman bantu, yuk cooling down, jangan jadi heboh, gaduh yang membuang energi. Kita harus membantu program pemerintah yang sedang membangun, ya kan? Terutama kita lihat hari ini, tidak mungkinlah Tenovi atau saya atau yang lain-lain tidak memperhatikan teman-teman seperti Adinda Agus. Hari ini di sekolah luar biasa, kalian lihat semuanya apa yang terjadi, dan saya berasa iri dengan Profesor Reda karena selama ini saya tahu pun enggak, makanya saya nggak pernah lirik. Setelah saya tahu, bukannya saya lirik, saya akan suruh datangin, bahkan kami order baju batik cipratan. Ya mudah-mudahan teman-teman Tenovi yang daripada heboh-heboh yang nggak ada artinya, mendingan heboh yuk, pasarin anak-anak sekolah luar biasa punya produk, siapa tahu juga pahalanya sama. Dan di sini luar biasa bukan tunanetra saja, tunarungu semua, dan ada pokoknya semua disabilitas. Makanya nanti insya Allah tanggal 7 Tenovi jangan lupa datang tuh pagi di Taman Mini, itu hari disabilitas sedunia, dan 2.000 orang kita membahagiakan teman-teman disabilitas untuk jalan santai sambil makan bersama, sambil membagi-bagi sembako gitu ya. Jadi itu aja. Jadi tolong semua sudah adem, jangan dipanasin lagi, dan teman-teman yang berkaitan dengan ini semua cerdik pandai, Tuan Guru, saya mohon atas nama saya pribadi dan teman-teman yang lain, dan apa arahan dari Pak Kemensos, semua cooling down. Nanti minggu depan kita akan duduk berembuk bersama mencari. Guys, kemarin gue lagi hektik-hektiknya, jadi gue nggak sempat ngerangkumin, dan sekarang saatnya kita ngerangkum nih. Di sini ada Alvin Lim, si paling anaknya 9 naga. Si paling apa guys? Si paling anaknya 9 naga. Iya. Padahal aslinya bukan, tapi kita iyain aja biar dia seneng ya. Kan gak ada salahnya kita bikin orang seneng ya, kan anggap sedekah kebahagiaan gitu. Jadi si Alvin Lim, si paling anaknya 9 naga nih, bilang sama Agus, dia baru aja somasi Novi Pratiwi sama Koko Hiro Cimot. Buset. Yang sebelah aja baru aja didamain sama Kemensos. Alpin, lu kenapa tiba-tiba tantrum? Gigi lu yang renggang lagi ngilu, lagi sakit gigi atau bagaimana? Kenapa bisa emosi? Kenapa, Pin? Kenapa? Cerita dong, cerita. Siapa tahu kita kagak mau bantu. Terus dia bilang juga bahwa Koko Hiro Cimot ini adalah jenderal perangnya Novi Pratiwi. Buset. Sejak kapan Novi Pratiwi dan Koko Hiro Cimot ini jadi orang wajib militer? Terus dia bilang dia bakal penjarain semuanya satu persatu, somasi satu persatu ya, orang yang ngedukung Novi Pratiwi di medsos. Kata gua, kuota lu aja sering habis. Buktinya kemarin waktu Novi Pratiwi sebutin 3 orang yang paling berjasa buat dia di medsos, lu kagak denger dia nyebutin nama gua. Lu dengernya pas cuma Koko Hiro Cimot doang kan. Habis itu kuota lu habis kan, makanya lu kagak denger kan Novi sebut nama gua. Iya, kagak denger kan. Si Alpin ini ya udah sakit bukannya sadar ya, harusnya dia bersyukur masih bisa panjang umur. Dia udah sakit malah mau panjang-panjangin masalah orang. Gua tahu lu barusan aja join di berita yang lagi viral ini, jadi lu nggak terima beritanya udah mulai redup dan kelar ya. Tapi jadi kayak kelihatan konyol. Terus ini lu bilang Novi Pratiwi ada bisnis gelap. Kan konyol ya, masa seorang Novi Pratiwi menjalankan bisnis kagak mampu beli token listrik jadi gelap-gelapan. Dan di sini lu bilang Novi Pratiwi itu pelacur, bahkan penjual narkoba. Wow. Meledak, Pin, Alpin. Terus di sini dia juga bilang tuh, harusnya tuh yayasan dikasih CCTV. Biar tahu ODGJ-nya ini takutnya diapa-apain. Kalau kata gua, lu jadi ODGJ-nya aja dulu, Pin. Terus lu join, jadi lu bisa langsung merasakan, lu bisa relate gitu loh. Siapa tahu lu nyaman di sana, terus akrab sama yang lain ya kan? Pakai segala nyuruh kita berhati-hati. Gua kagak mau nyebrang jalan. Gua cuma diem-diem aja di sini, ngapain gua berhati-hati. Di sini dia bilang somasi pertama sudah dilayangkan ke Novi Pratiwi dan Koko Hiro Cimot. Kata gua mending lu main layang-layang aja, nggak usah layangin somasi-somasi begitu.
Bilangnya mau ngeberantas orang-orang yang nyebarin hoax dan ujaran kebencian. Ngaca Alvin, ngaca. Segala bilang dia punya 100 lawyer lagi. Gua punya 100 kodam, Vin. Terus kata dia bakal ngelaporin orang-orang yang ngedukung Novi Pratiwi di media sosial, jadi bisa langsung berhubungan sama kepolisian gitu. Kok lu jadi ngatur hubungan gua, Pin? Kok jadi lu yang ngatur hubungan gua? Mau gua berhubungan sama kepolisian atau gua berhubungan sama cowok gua, ya terserah gua lah. Emangnya lu orang tua gua? Jodoh-jodohin gua begitu, ngatur-ngatur hubungan gua begitu. Terus nyuruh kita tanggung jawab sendiri. Lu aja yang tanggung, gua yang jawab. Gimana? Terus gua balik ke sini ya, ke si cewek ini ya, yang mukanya kagak kelihatan tapi bagus begitu aja udah. Gua kagak mau ngeliat mukanya. Jadi gue ada dengar video dia ya, waktu di Kemensos itu, dia bilang bahwa Novi Pratiwi ini tidak layak ya, tidak elok mendapatkan awards di tengah kesedihan Agus. Kata dia tidak elok. Kalau kata gue dalam bahasa Jawa, gak usah melok-melok. Wis awakmu gak usah melok-melok. Ngerti? Gak usah ikut-ikutan. Translate-nya itu gitu. Ya. Dan orang ini bilang bahwa dia... Baiklah, maka dapat kita simpulkan polemik donasi 1,5 miliar korban penyiraman air keras Agus Salim kini menemukan titik terang. Setelah Kementerian Sosial turun tangan memediasi berbagai pihak, kini konflik antara Agus dan Novi menemui titik terang. Sebelumnya, uang donasi digunakan Agus bukan untuk berobat, melainkan melunasi hutang. Pada Rabu 4 Desember 2024 kemarin, Denny Sumargo dan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus, sepakat untuk berdamai setelah dimediasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Agus pada hari Rabu itu juga dipanggil Gus Ipul untuk menyelesaikan polemik donasi yang kini tersisa 1,3 miliar dan masih dipegang oleh Yayasan Pratiwi Novianti atau Novi. Dalam pertemuan di Kemensos itu, pihak Agus Salim termasuk Farhad Abbas akhirnya menyetujui keseluruhan uang donasi digunakan untuk pengobatan mata Agus. Lantas bagaimana nasib uang donasi Agus? Farhad mengatakan ia sepakat dan memusatkan perhatiannya untuk kembali ke niat awal bahwa uang donasi digunakan untuk pengobatan Agus Salim. Saya melihat Agus sembuh, saya mau bilang ke donatur itu bahwa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata membantu orang susah dan lemah, ucap Farhad Abbas. Pada kesempatan yang sama, Farhad meminta maaf kepada Denny Sumargo karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Ia juga berjanji akan mencabut laporan polisinya terhadap Denny Sumargo atas dugaan ajaran kebencian dan memastikan Agus Salim mencabut laporan polisinya terhadap Novi. Menimpali pernyataan Farhad Abbas, Denny Sumargo mengatakan karena sudah mendapat titik temu, maka harapan Denny para donatur tidak keberatan memberikan donasinya untuk pengobatan Agus. Jadi tinggal dicari baiknya karena ini masalah kan antara Novi dan Agus dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini di mana sudah ada istilahnya untuk mencari perdamaian, tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan, tutur Denny Sumargo. Merespon perdamaian Denny dan Farhad, Novi pun bersyukur. Novi mengatakan sejak awal keinginannya adalah berdamai. Novi mengatakan damainya Denny Sumargo dan Farhad Abbas menjadi langkah yang baik setelah hampir 2 bulan ini polemik terkait donasi korban penyiraman air keras Agus Salim terjadi. Alhamdulillah, itu memang selalu kami inginkan. Untuk apa juga kami nyari masalah yang nggak ada titik temunya. Dengan adanya perdamaian Bang Den sudah Farhad, itu adalah langkah yang sangat baik untuk semuanya, kata Novi. Terkait kelanjutan uang donasi Agus Salim, Novi mengatakan ia akan mengikuti arahan Gus Ipul alias Saifullah Yusuf selaku Mensos RI.